Jangan lupa tebus saham baru BABP. Ayo tumbuh bersama Motion Banking. Sesosok reptil yang sedang berkubang dalam air menghentikan langkah kaki saya. Ular yang satu ini tidak terlalu agresif, bahkan ia cenderung pasif. Di atas genteng, di atas sungkual. berapa kali Sebuah desa di kawasan dataran tinggi, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, tengah menjadi perhatian bagi warga dari desa-desa tetangga. Pentas kesenian rakyatlah yang menjadi magnet bagi warga desa untuk berkumpul memenuhi tanah lapang. Temara malam bukan menjadi halangan bagi warga untuk menyaksikan sebuah suguhan beragam kesenian tradisional. Pesta rakyat yang sesungguhnya bisa saya rasakan langsung di sini. Duduk di tengah tanah lapang, beramai-ramai sambil menikmati tarian dan suguhan lawakan tradisional, menjadi obat mujarab bagi warga untuk sejenak melupakan rutinitas yang melelahkan. Sebelum berpetualang besok pagi di Kabupaten Purwakarta, terlebih dahulu Panji ingin melihat dan menyaksikan pertunjukan seni budaya yang ada di Kabupaten Purwakarta ini. Penasaran dengan petualangan Panji besok? Ikuti terus petualangan Panji ya. Punten. Saya tuh cerdas. Punten. Arika. Arika. Aribon. Arisa. Percaya tuh. Loba. Punten. Punten. Tuh loba ohang. Punten. Bedak letikul. Punten. Cincang kaling manuk cingkleng. Blos kakolong bapak satek. Tuh. Pagi menjelang, warga desa kembali pada kesibukan mereka. Areal persawahan yang luas menjadi gantungan hidup bagi hampir keseluruhan warga desa di sini. Sebuah gubuk di tengah sawah menjadi tempat pilihan saya untuk sejenak beristirahat. Setelah hampir semalaman suntuk ikutan nonton pertunjukan tradisional yang memang sayang kalau dilewatkan. Lecer ya. Keseluruhan bahan mainan ini itu dari bambu loh pemirsa. Sangat sederhana tapi bisa membuat anak ini bahagia di sini. Lihat. Ini kamu yang buat sendiri? Oh. Memperhatikan anak kecil yang sedang membuat mainan tradisional dari kayu menjadi hiburan di pagi hari sebelum berangkat memulai petualangan. Yaudah ya, ayah kesana dulu ya, ke desa dulu ya. Ini di bawah sana, itu ada seekor ular kadut ya, ular kadut pemakan ikan yang jinak dan nggak terlalu takut sama orang. Mending kita deketin aja.
Sebelum terlalu jauh berjalan sambil menghirup sejuknya udara pedesaan, ada baiknya saya menyegarkan diri lebih dulu di sungai. Dan kebetulan ada petani yang sedang memandikan kerbau. Asik juga kayaknya kalau ikutan mandiin kerbau sambil bersihin badan sekalian. Punya satu Kang kerbaunya? Iya. Oh, ini biasanya ternak atau emang dipakai bajak sawah? Bajak sawah. Oh, pakai bajak sawah di sini ya? Emang masih kotak kerbau ya, Kang? Aliran sungai ini memiliki banyak fungsi. Selain menjadi sumber pengairan bagi areal persawahan, mandi dan cuci juga menjadi tempat untuk membersihkan hewan ternak milik warga. Segar. Hal itu yang pertama kali saya rasakan begitu menyentuh air sungai, meskipun harus barengan dengan kerbau. Kerbau ini punya kutu, terus ada beberapa parasit juga yang nempel di kulitnya. Jadi emang harus rutin dimandiin ya Kang ya, supaya dia bersih nggak ngerasa gatal ya, nyaman ya Kang ya. Kang, kalau ini saya terusin berjalan lagi ya Kang ya. Makasih ya Kang ya, udah boleh bantuin mandiin kerbaunya. Melanjutkan perjalanan menjadi pilihan saya setelah membersihkan diri di sungai. Hutan di pinggiran desa menjadi tujuan saya berikutnya. Untuk mencapai kawasan hutan, saya harus mengikuti jalanan desa menuju ke arah perbatasan dengan desa lainnya. Sambutan hangat teman-teman kecil di sini menambah semangat saya untuk menjelajah lebih jauh di kawasan hutan. Tampaknya mereka juga ingin berpetualang dengan saya. Inilah pemandangan terbiasa yang sering terlihat kalau misalkan saya masuk desa nih. Pasti digerumutin anak-anak. Lihat. Itu tuh. Itu di bawah sana, itu ada seekor ular kadut ya, ular kadut pemakan ikan yang jinak dan nggak terlalu takut sama orang. Mending kita deketin aja. Lihat ini, kulitnya ini kasar sekali seperti kulit biawak dan kulit yang kasar ini bisa melindungi ular ini dari predator. Sesosok reptil yang sedang berkubang dalam air menghentikan langkah kaki saya. Ular yang satu ini tidak terlalu agresif, bahkan ia cenderung pasif. Warga di sini menyebutnya ular air. Ini adalah ular yang memang hidupnya di sekitar air dan sebagian waktu dihabiskan di sekitar tepian untuk mencari katak ataupun ikan. Ular ini merupakan ular pemakan ikan yang sangat rakus. Walaupun mulutnya agak kecil, tapi rahangnya lebar dan kulitnya elastis. Nah, ular kadut ini kulitnya beda dengan ular lain karena lebih kasar. Ini adalah kadut karung atau Acrocodus javanicus nama latinnya. Sekarang Pak akan coba untuk tarik dulu. Menangkap ular ini tidak menghabiskan tenaga dan tidak perlu terlalu berhati-hati karena memang ular yang satu ini tergolong ular yang jinak dan jarang sekali bergerak. Ular ini bahkan seperti ular mati ya selintas, tapi membedakan ular ini hidup atau tidak itu dengan melihat lidahnya. Lihat lidahnya ini masih keluar masuk. Ya, dia masih mengeluarkan lidahnya. Nah, ini ciri-cirinya masih hidup. Tapi di dalam air belum tentu dia lemes kayak gini. Ular ini adalah ular perenang yang ulung. Dia bisa renang dengan cepat untuk mengejar ikan. Lihat ini, kulitnya ini kasar sekali seperti kulit biawak dan kulit yang kasar ini bisa melindungi ular ini dari predator. Panjang ular ini dapat mencapai sekitar 2 meteran.
Nah, biarpun ular ini kelihatan warnanya tuh polos ya, coklat polos, tapi sebenarnya dia punya motif loh. Nih motif-motifnya tuh kayak ya, dia buka rahangnya dia. Lihat ini. Dia punya rahang yang memang agak elastis ya. Rahang yang elastis ini berfungsi untuk menelan ikan bulat-bulat. Lihat dia gerak. Ini dia. Sekilas ular ini mirip dengan kobra, tapi yang jelas ia tidak terlalu berbahaya seperti ular kobra. Sedangkan kehidupan ular air biasanya dalam habitat riparian, yaitu dataran banjir di sekitar aliran sungai. Wah, kayaknya sahabat panjang satu ini nggak terlalu suka nih. Aduh, dia masih lebih suka untuk beristirahat di sini ternyata pemirsa. Sebaiknya kita tetap biarin di sini untuk berburu ikan di sekitar sini. Ayo, kita jalan lagi. Perjalanan yang sangat menyenangkan. Udara segar dan pemandangan hijau masih bisa saya dapatkan di kawasan pinggiran hutan. Bahkan di sini saya juga bisa merasakan langsung nikmatnya berjalan di tengah-tengah lingkungan yang penuh ketenangan. Hutan tropis menjadi jenis hutan yang ada di Indonesia. Ini dikarenakan letak geografis Indonesia yang berada di garis khatulistiwa. Kondisi geografis itu pula yang membentuk karakter hutan itu sendiri. Dan kemudian berdampak juga pada karakter dan jenis flora dan fauna di dalamnya. Lobang-lobang tanah di kanan kiri jalan setapak merupakan sarang serangga berbisa. Untuk melihat sarang ini masih berpenghuni atau tidak, saya harus memancing penghuninya dengan kayu atau ranting. Tidak mudah memancing kalajengking untuk keluar dari dalam sarangnya. Selain itu, saya harus berhati-hati dan tidak ceroboh, karena serangga yang ada di dalamnya memiliki racun cukup berbahaya. Lihat ini. Tanpa ragu ular ini langsung nyerang. Dan ular ini adalah ular yang memang jarang sekali takut dengan manusia ya. Setelah beberapa saat bersusah payah memancing keluar serangga berbisa, akhirnya saya berhasil mengeluarkannya. Kayu yang saya pergunakan untuk memancingnya menempel lengket pada capit kalajengking. Kalajengking hidup di dalam lubang-lubang tanah. Ia merupakan serangga berbahaya karena memiliki bisa seperti ular. Meskipun racunnya tidak mematikan, namun dapat mengakibatkan pembengkakan atau infeksi pada luka bekas sengatan jika terkena debu atau kotoran. Nah, ini kalajengking hitam, kalajengking khas yang memang habitatnya di sekitar daerah pegunungan. Biasanya di tempat dingin, kalajengking ini hidup di lubang-lubang tanah ya, sambil menunggu mangsa yang masuk ke dalam sana. Makanannya adalah jangkrik, kemudian belalang, dan serangga-serangga lain. Sebetulnya satwa ini sendiri termasuk dalam jenis serangga ya, dan dia memiliki racun yang menengah, tidak mematikan bagi manusia. Kalau sampai tersengat pun, mungkin ya reaksinya paling bengkak aja sama panas dingin seminggu. Coba sekarang Panji mau coba untuk tangkap. Semua spesies kalajengking memiliki bisa. Pada umumnya, racun kalajengking merupakan racun neurotoksin yang langsung melemahkan syaraf. Neurotoksin sendiri terdiri dari protein, natrium, dan kalium yang berguna mengganggu transmisi saraf. Namun demikian, bisa atau racun kalajengking pada umumnya tidak terlalu berbahaya bagi manusia. Nah, lihat, satwa ini punya banyak sekali alat pertahanan tubuhnya ya. Seperti ini, lihat, ini adalah sengat yang ia miliki di belakang ekornya. Sengat ini sangat tajam dan fungsinya adalah untuk melumpuhkan mangsa yang dia sergap. Dan lihat ini capit ini berfungsi untuk mencapit mangsanya. Dan ia memiliki 8 kaki
di kanan kiri samping tubuhnya. Lihat ini. Nah, sekarang waktunya mengembalikan teman kecil ini ke dalam lubang, karena dengan dia berada di lubang tanah ini, ia akan tetap aman. Oke kawan, sini. Walaupun satwa ini beracun dan memiliki pertahanan yang sangat luar biasa banyaknya ya, tapi tetap saja kalau binatang ini ketahuan sama burung, apalagi burung pemakan serangga, satwa ini bisa menjadi santapannya. Jadi kasihan juga kan. Mendingan kita masukin lagi ke dalam tanah. Sini kawan. Ayo, masuk lagi sana. Hush, hush. Oke. Wah, udah ketemu sama kalajengking. Waktunya kita cari ular yang ada sekitar sini. Ayo. Atmosfer berbeda langsung saya rasakan begitu masuk lebih dalam di hutan ini. Meski tidak jauh dari perkampungan, namun satwa penghuni hutan masih cukup banyak. Nah, ini dikarenakan manusia di sini sangat menjaga lingkungan dan kawasan hutan dengan baik. Wow, sesosok predator ganas menghentikan langkah kaki saya. Ophiopagus hana yang tiba-tiba muncul ini kemungkinan sedang berburu atau tengah mengincar mangsa. Beruntung, saya terlebih dulu melihat keberadaannya, sehingga bisa menjaga jarak dan terhindar dari resiko yang bisa berakibat fatal. Lihat ini. Ini seekor ular yang cukup besar dan hampir aja ular ini naik ke atas akar. Katakan dari sang predator menandakan ia senang saya dekati. Keberadaan saya di dekat king cobra bisa dianggap mengganggu karena telah memasuki teritorialnya. Lihat gertakannya. Yes. Mau kemana kawan? Dulu. Lihat nih. Yes. Yes. Oke. Semakin didesak, predator yang satu ini semakin agresif menyerang. Hal ini merupakan ciri khas dari king cobra yang dikenal sangat disiplin menjaga dan mempertahankan daerah kekuasaannya. Bahkan tak jarang king cobra bertarung hingga mati demi mempertahankan kekuasaannya. Lebih baik sekarang saya membiarkan ular ini kembali ke habitat aslinya. Karena lebih baik jika ular ini tetap dilestarikan dan ada terus di sekitar hutan ini. Karena memang ular ini merupakan salah satu dari rantai makanan yang ada di sekitar sini. Oke kawan. Dah. Dia kembali kan. Kehidupan warga desa yang santun dan menjunjung tinggi kearifan merupakan contoh